Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Microgreens adalah salah satu dari metode urban farming yang sangat identik dengan terbatasnya lahan terbuka maksud saya. Dan tentunya ini merupakan peluang yang sangat besar bagi masyarakat perkotaan untuk terjun ke agrobisnis. Lalu bagaimana cara membudidayakan melalui metode ini dan seperti apa potensi bisnisnya, seberapa besar potensi usahanya. Hari ini kita sudah eh, kehadiran salah satu orang yang memiliki bisnis microgreens dengan merek babygreens.id. Selamat datang Mas Jan. Ya, makasih. Ya, anak muda yang penuh passion terutama di budidaya ini. Mas Jan, menarik sekali nih saya lihat nih di meja udah ada seperti inilah tampilan dari apa yang disebut dengan microgreens ini ya. Jadi tapi ternyata nggak hanya green, ada ungunya juga. Mikro artinya dia kecil, small, dan greens tanaman lah maksudnya seperti itu ya. Kenapa kok milih usaha ini? Apa yang Mas Jan lihat dari bisnis ini sebagai sebuah potensi bisnis tentunya? Iya, iya, iya. Memang mulainya dulu itu dari hobi sih. Saya memang hobi bercocok tanam Oke. dari dulu. Tapi memang background saya dulu nggak ada hubungan. Saya di logistik dulu kerjanya, Logistik. sama otomotif. Jadi nggak ada hubungannya. Cuma kebetulan kenal beberapa restoran gitu ya. Terus mereka bilang, ya cobalah, why not gitu kan. Kita ini akhirnya dari sana ya pelan-pelan dari hobi akhirnya jadi bisnis gitu sih. Iya. Jadi ini dibudidayakannya nggak perlu tanah gitu ya. Dia dengan media lain kalau saya lihat di sini ini kokopit gitu ya. Iya, serbuk kelapa, serabut kelapa. Dan Mas Jan budidayakan di sebuah ruko di Pondok Pinang. Di Pondok Pinang. Iya. Ya. Artinya di sini teman rasa nggak ada alasan lagi saya nggak punya lahan gitu ya. Mertua saya nggak punya tanah yang gede atau orang tua saya nggak punya tanah yang besar. Ini bisa dilakukan di ruko bahkan mungkin juga di rumah. Bisa. Ya, nggak harus sediakan ruko, mungkin di atap rumah yang pokoknya di mana ada ruang yang nganggur di rumah Anda silakan deh dicoba dimanfaatkan. Nah, Mas Jan, apa sebenarnya konsep urban farming dan juga nanti microgreens ini gimana SOP-nya? Iya, iya. Kita memang urban farming itu kan di mana kita bercocok tanam tapi di kota ya, yang memang harga tanah itu udah mahal. Jadi kita nggak bisa tumbuhinnya itu horizontal, mesti vertikal ke atas gitu. Cuma kan kalau vertikal ke atas itu kebanyakan besar orang biasanya indoor farming, pakai lampu LED lah gitu, namanya pakai grow light. Karena kalau dibikin dua ini cuma pakai sinar matahari kan yang bawah ketutup jadinya gitu. Jadi mesti dia bikin beberapa layer gitu. Kita sendiri ada 7 layer dan ruko itu tuh nggak gede, cuma kira-kira nggak nyampe ya 100-an lah, 100 meter persegi gitu, nggak nyampe lah kira-kira. Jadi apa yang dibutuhkan secara tanah itu kalau pakai urban farming memang lebih efisien. Secara penggunaan air juga jauh lebih karena semuanya keserap dia gitu, nggak ada yang kayak hilang kemana lah kalau di dan bisa sirkuler juga ya airnya. Iya, gitu. Kalau microgreen sendiri itu adalah tanaman yang mungkin baru 10 sampai 20 hari kita sudah panen gitu. Jadi kita itu ada tanaman radish itu lobak ya, ada cabbage, kol, ada cilantro, ketumbar segala. Total 12 variasinya yang memang dia itu baru tumbuh mungkin daunnya 4-5 biji, 3-4 biji udah kita harvest gitu. Nah itu memang konsepnya microgreen, tanaman kecil-kecil buat garnish tuh seperti itu. Nah ini menarik nih, ini yang terhidang di atas meja. Tadi saya nggak nyangka, saya pikir ini tadi apa gitu ya, semanggi kayak atau apa. Tapi ternyata ini brokoli, bener ya? Iya benar. Ini brokoli gitu. Sementara saya mengenal brokoli itu kan yang itu ya, yang seperti biasanya. Tapi ini ternyata dalam bentuk microgreens
Ini usianya berapa Mas? Itu kira-kira 10 hari lah. 10 hari. Jadi dalam 10 hari bisa dipanen ya, dan tentunya make money. Udah muter nih. Lalu yang ini? Kalau itu amaran biasanya. Amaran. Biasanya amaran itu daunnya buat bikin teh sih. Oh. Gitu. Biasanya emang orang tanamannya buat jadi microgreen kalau amaran. Oke. Ini bisa langsung dimakan? Bisa, bisa. Coba ya? Iya, monggo. Coba. Jadi kalau dibiarin terus sampai 2 bulan bisa jadi brokoli bener. Oke. Nah ini mitra teman rasa microgreen brokoli ya. Bisa langsung dimakan, tinggal digunting. Nggak perlu dicuci karena ya dicuci boleh lah ya. Iya, tapi kalau bisa nggak usah dicuci sih. Karena memang dia nggak ada pestisidanya. Iya, nggak ada insektisidanya juga. Karena nggak ada tanah gitu sini. Malah ntar jadi nyonyot kalau pasti. Oh iya. Ada ya rasanya jadi sangat khas ya. Iya. Ada rasanya khas. Nah ini biasanya kan tentunya bukan jadi makanan utama ya, dia semacam garnish gitu. Iya benar. Ditabur. Pelengkap. Secara bisnis potensi demand-nya seperti apa sih Mas? Untuk ini microgreen. Iya, memang microgreen ini sebenarnya semua makanan itu bisa pakai microgreen karena dia cuma pelengkap gitu kan. Jadi memang secara potensi bisnis itu sangat besar karena marketnya ya sebenarnya hampir semua lah gitu. Cuma kalau misalnya semua restoran ya, ada beberapa yang memang jualannya itu terutama di luar Jakarta jualannya itu retail, jadi jualan di Tokopedia, di supermarket gitu-gitu. Ada juga yang main buat retail gitu. Jadi memang mau fokus ke restoran seperti kita atau retail pun marketnya sebenarnya sangat-sangat luas. Oke. Nah tahapannya apa aja nih? Mulai dari bijinya atau apalah preparationnya sampai kemudian bisa dikonsumsi dalam 10 hari seperti ini. Ya jadi biasanya kita tray-nya dibikin air tanah dulu lah pertama ya, ada pakai serabut kelapa itu. Terus kita habis ditanam terus kita tutupin semuanya biar gelap. Sama kayak nanam sayuran apapun lah, biasanya gelap dulu. Dulu waktu SD suka bikin lab biologi, percobaan biologi nanam kacang hijau gitu ya. Jadinya kecambah gitu kan. Pakai kapas, kasih air, terus di itu ya, plastik transparan gitu ya. Terus suruh taruh di tempat gelap lah pokoknya untuk biar cepat karena pengen dilihat pertumbuhannya. Iya. Enggak, sebenarnya di tempat gelap itu karena tanaman itu mesti tahu dia tuh sudah di dalam tanah. Kalau dia masih di luar tanah dia nggak tumbuh gitu. Karena kan mesti akarnya nempel sama tanah gitu kan. Jadi kita mesti nganggep supaya seolah-olah ini kamu udah di dalam tanah lo gelap gitu. Baru dia berkecambah gitu. Nah biasanya kita tutupin itu 2-3 hari lah. Udah gitu kita taruh di rak-rak kita yang sudah ada lampu LED-nya. Memang khusus buat tumbuhin tanaman gitu. Biasanya sampai 10 hari sampai 15 hari di sana. Udah gitu ya kita ada, kalau misalnya klien kita maunya sudah dipotongin, kita potongin, kita pak gitu. Ada juga yang sama tray-traynya dia mau sama tray-traynya gitu. Terus dia setiap jadi kemasannya gini ya. Tinggal tukar tray. Iya, ntar tukar guling sama tray yang baru tiap berapa hari gitu. Jadi kalau dilihat ini bawahnya memang akarnya di bawah sini gitu. Kita ngasih air dari bawah lah. Airnya ditaruh di sini ya? Iya. Gitu. Diambangin gitu. Dan ruangannya memang harus ada sirkulasi udara, harus ada kipas. Kalau enggak takutnya jamuran gitu-gitulah. Iya. Gitu. Nah, boleh nggak nih sharing kalau secara rupiah gitu, kira-kira seberapa gede sih ngalahin UMR DKI nggak? Apanya nih? Ini omset. Omsetnya UMR nyampe lah. UMR tahun ini. Tapi memang kita
kita itu sebenarnya belum lama sih, itu kira-kira baru setahunan lah gitu. Jadi secara omset memang masih tumbuh terus, belum ketemu titik ininya lah, stabilnya. Iya. Ya ini menarik, maksudnya kalau memang secara ekonomi dan marketnya ada dan secara ekonomi, sekilas sih saya pikir ya cukup mudah ya. Hanya butuh media tanaman, dalam hal ini adalah kokopit salah satunya tentunya, dan juga kemudian umurnya 10 hari, berarti dia sangat cepat lah. Iya, Kalau 10-15 hari lah. 10-15 hari, jadi kalau secara cash flow gitu muternya lumayan cepat. Daripada nganggur kan Mas, bisa dicoba di studio, taruh. Siapa tahu di atas bisa Nah, kosong. di atas genteng gitu. Oke, lalu kendalanya apa dalam membudidayakan microgreens ini so far? Saya eksperimen itu kira-kira 6 bulan kali. Sebulan sebelum mulai, sebelum jualan lah. Ada aja masalahnya, ada ngasih air kebanyakan lah, ada jamuran, ada segala macem deh gitu. Bahkan 6 bulan itu isinya setiap kali gagal gitu. Jadi ya memang kendalanya lebih ke pengalaman gitu. Setelah sudah 6 bulan itu ya sekarang ya sudah nggak ada problem-problem itu lagi gitu. Kedua memang problemnya dan yang kita nilai sebagai kesempatan itu karena memang di Jakarta itu kebanyakan besar itu yang jual sayuran, mau microgreen atau yang sayuran biasa itu di luar Jakarta, di Bandung, di lain-lain lah. Jadi memang transportasi, logistik, infrastruktur itu sangat penting juga. Jadi untuk sayuran biasa seperti selada gitu-gitu aja kan berapa hari di jalanan aja udah layu. Apalagi ini baru 15 hari gitu. Jadi itu sih mungkin infrastruktur logistik juga salah satu kendalanya. Untuk khususnya ini kan masih baby sangat rentan gitulah. Ya, jadi nggak boleh kena panas sampai terlalu gimana. Iya. Gitu. Jadi variabel budidayanya dia tentunya bibit ya, kemudian media tanamnya, air, ya, nggak ada tambahan lain, air aja. Air keran aja biasa. Air keran biasa aja. Lalu suhu. Iya, dan kelembapan. Suhu dan kelembapan. Dan terakhir sinarnya lah. Iya, sinar matahari. Jadi ini perlu pakai ini nggak, ultraviolet atau lampu pertumbuhan? Perlu ya? Perlu. Oke. Jadi kalau misalnya cuma pakai lampunya satu, kita jadinya horizontal farming, nggak jadi vertical farming gitu. Karena ini vertikal, jadi setiap level itu ada lampunya. Iya, gitu. perlu dapat asupan cahaya dengan intensitas yang sama, gitu ya, dengan lumen yang sama, kurang lebih seperti itu. Iya. Susah nggak dapetin bibitnya itu? Awal-awal sih nyarinya susah. Cuma ya sekarang kalau misalnya sudah ada beberapa supplier itu ya, dan ada beberapa yang kita memang ambil dari luar negeri.